Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Sekarang aku bacain untuk zodiak Gemini. Oke. Ada energi penyatuan ya. Ada juga sebuah perjuangan di sini. Ada juga kebangkitan di sini ya. Tapi ada energi yang lelah, cukup lelah banget ya. Cuma di sini ada seseorang yang suka menyendiri ya. Oke, kita lihat energi untuk Gemini. Oke, perasaanmu di sini ada sesuatu hal yang membuat kalian ini merindukan sesuatu yang mungkin jauh. Atau ada pasangan di sini yang sudah berjauhan ya, satu sama lain, sudah nggak berkomunikasi kayak gitu ya. Ada perasaan bahwa sudah saatnya juga ya untuk melakukan suatu tindakan tentang sesuatu hal apapun itu. Ada pilihan dalam hidup yang harus ditegaskan ya. Entah siapapun yang sedang bersama dengan kalian di sini, atau kalian di sini sudah merasa banyak dizolimi ya, banyak rasa sakit hati. Ada juga energi negatif di sini dari seseorang. Ini ada tentang sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya. Saya tutup dulu. Tidak diinginkan gitu. Pada dasarnya kalian harus memutuskan satu perkara gitu, tentang hubungan yang menyakitkan ya. Di sini ada seseorang yang selalu mengatur, menguasaimu, membuat melelah ya. Kadang-kadang orang ini tuh nggak mau bikin kalian ini dimiliki oleh orang lain, seperti itu ya. Nah, seperti ada rasa ingin membatasi satu hubungan yang melelahkan tersebut ya. Karena ada mungkin 3 pilihan juga ya. Kalian ini pernah dihianati. Mungkin kaliannya nggak tahu gitu, ataupun ada yang di sini tahu gitu ya. Seseorang di luar sana yang sedang terkoneksi dengan kalian merasa ingin mengakhiri siklus di mana dia itu suka bergonta-ganti pasangan kayak gitu. Di sini dia nggak mau nyakitin kamu, dia nggak mau lagi bikin kamu kecewa. Akhirnya dia memilih untuk sendiri ya. Untuk sendiri ya, nggak terlalu ingin bersenang-senang. Mungkin ada energi di situ ya. Kalian di sini lebih ke tidak menggerakkan diri kalian untuk maju, ataupun seseorang di luar sana pun tidak berani mendekati kamu, tidak sehebat kemarin-kemarin waktu ngedeketin kalian gitu ya. Karena di sini mungkin sekeras apapun usaha yang dilakukan, kalian masih tidak mau membuka diri gitu. Karena ada kekecewaan yang pernah dia lakukan sama kalian ya. Sementara ketika dia jauh dari kamu di sini, ada perasaan kesepian. Ada perasaan, ada ketenangan ya saat sama kamu dan enggak kayak gitu. Mungkin kamu banyak memberi sesuatu hal yang membuat dia itu bahagia gitu. Dia pernah diisi hatinya oleh kebaikan kamu, cara kamu memperlakukan dia kayak gitu ya. Dia menyesal sudah melakukan sesuatu hal yang bikin kalian itu sedih. Akhirnya kesedihan yang selama ini dia lakukan ke kalian ini nyampe di hatinya kayak gitu. Karena ada gini guys ya, 1 tahun kita membahagiakan seseorang. Orang tersebut bahagia banget pada saat bersama dengan kamu. Nah, ketika kamu mengundurkan diri,
energi yang selama ini mungkin dirasakan akan berbalik menjadi 180 derajat. Seseorang yang biasanya bersama dengan kamu itu akan menjadi yang benar-benar pemurung banget, penyendiri banget. Dia lebih memilih sendiri, nggak bersama sama kawan-kawannya yang biasa dia gabung setiap malam, ataupun dengan hubungan-hubungan yang bersegi-seginya, kan nggak kayak gitu. Nah, di sini dia tidak akan pernah melepaskan kamu. Dia masih menggenggam erat, kayak dia itu memegang sesuatu itu, memegang kamu di sini. Dia nggak melepaskan satu ini apa? Dia nggak melepaskan satu tongkat pun di sini. Dia memegang erat. Dia nggak mau kalian tuh menjauh kayak gitu. Mungkin nanti bisa dibicarakan juga sih makna dari pengunduran diri ini, makna dari kalian menarik diri ini, kayak gitu ya. Dia masih akan terus memperjuangkan apapun resikonya. Jangan sampai dia kehilangan, jangan sampai lost contact sama kamu, kayak gitu ya. Dia itu menaruh hati kamu tuh di tengah ya. Dia orangnya cukup dewasa, tapi dia menutupinya dengan biasa-biasa aja, karena mungkin gak mau bikin kalian mengharapkan dia gitu dalam kondisi dia yang mungkin masih belum dikatakan stabil ya. Masih banyak pekerjaan yang menumpuk mungkin selama ini ya. Dia ingin menutupi siklus di mana dia punya hubungan lain selain dengan kamu gitu. Dia sadar udah bikin kecewa, dia sadar banget gitu ya. Dia sadar udah bikin kalian sakit hati ya. Dia ingin menutup itu semua, ingin menutup itu. Dia nggak mau lagi bikin kalian merasa sedih. Makanya dia akan memperjuangkan itu walaupun egonya masih belum bisa berkurang ya. Hanya perlu waktu aja, tapi dia ingin mencoba untuk menyembuhkan lukamu gitu. Iya, dia sadar gitu bahwa apa yang udah dia lakukan itu banyak mengecewakan, karena dia orang yang maunya didengar gitu. Maunya dia terus itu yang kayak menguasai pembicaraan ya, kayak gitu. Nah, di sini dia merasa teramat sedih gitu. Ini waktunya dia untuk berubah, berganti rupa. Kenapa sih berganti rupa? Dari usia 7 tahun gitu kita berganti rupa, waktu mau ke 14 tahun tuh ganti rupa. Gimana kita waktu sekolahnya itu seperti apa, kenakalan remajanya seperti apa. Nah, 7 tahun kemudian, 14 tahun kemudian, lalu 7 tahunnya lagi ditambah dari 14 itu kan 21 tahun. Udah beda lagi, udah punya kehidupan sendiri. Teman-temannya yang mana, dia bebas menentukan. Lalu tambah 28. 28 angka di mana kemakmuran itu datang. Banyak hal yang terjadi, banyak juga kemakmuran yang terjadi. Kayak kesedihan, kebahagiaan itu tumpah di usia 28. Nih, ketika usia 28, jika seseorang mempunyai masalah ya, itu akan lama banget sembuhnya. Jadi kalau di 28 dia kuat gitu, dia nggak ada masalah yang besar, dia nggak akan sampai drastis drop kayak depresi berat tuh, nggak akan. Masuknya rasa penyesalan, rasa ketidakmampuan itu di usia itu 28. Makanya pada saat usia 21 itu penentuan hidup. Nah, ketika menjelang hampir mau dari 28 ditambah 7 lagi ke 35, di situ mulai sosok seorang manusia itu mulai kuat. 35 itu mulai Tuhan mengganti kehidupannya. Kayak gitu. Nah, usia yang nanti dia fine-nya aja itu 38 lagi.
Dari 10 tahun mundur, maju 10 tahun. 28 sampai ke 38 diberikan kesempatan untuk membereskan hidupnya. Jika tidak beres di usia itu, maka kesananya pun akan dipenuhi dengan rasa ketakutan yang amat besar. Kalau kita mau belajar tentang kesuksesan, belajar tentang bagaimana supaya di usia sebelum 40 tahun kita sudah menikah, sudah punya keluarga, sudah punya calon yang nanti biar kalian itu kuat, punya masa depan yang bagus, minimal punya masa depan yang dipegang di tanganmu gitu. Kalau usaha itu kalau memang akan maju itu kalau 38, 39 itu babak terakhir. Jadi kalau harusnya emang the judgment mengatakan harus benar-benar mau bertobat itu dalam usahamu maksimalkan sekarang. Kalau usia 35 masih santai, 36, 37. Penentuannya 38, 39 udah mulai punya masa depan. Entah itu berkeluarga atau menentukan usaha apa sekarang yang harus aku pegang gitu. Kalau tujuannya mau umroh, ibaratnya usia sebelum 40, 39 udah umroh. Kalau punya cita-cita. Kalau mau memperbaiki kehidupanmu dengan keluargamu, itu usia terakhir itu 39. Ketika misalnya kalian mau bertemu dengan orang-orang yang pernah membahagiakanmu, pernah menolongmu, itu di 39. Perbanyak bersilaturahmi. Entah apa yang akan terjadi kepada kehidupanmu selanjutnya. Makanya di 38, 39 ini kita banyak-banyak memperbaiki akidah. Ada yang memperbaikan dulu dengan spiritmu dulu, baru kehidupanmu akan berubah. Itu yang aku lakukan. Ketika aku melihat dunia, condong kepada dunia, sementara kewajiban aku misalnya sebagai seorang muslim kurang, aku hampa. Ketika misalnya aku terlalu religius gitu ya, aku melihat masa depan aku takut kadang. Jadi harus seimbang. Nah, ketika tinggi iman kita kuat dan kita ngerasa bahwa dunia itu artinya sangat kecil. Nah, jadi harus ada keseimbangan. Ketika misalnya kita sedang kuat spiritual, saking tingginya spiritual kita melakukan sesuatu sangat-sangat hati-hati dan sangat-sangat sederhana. Dari sanalah tiba-tiba banyak job, banyak kenalan datang. Energi pembersihan diri kita ini wajib dimaksimalkan untuk usia-usia yang hampir mau ke 40 gitu. Jadi usahakan sebelum usia ke 40, 38, 39 itu udah happiness. Apapun itu, kita udah pasrah, udah benar-benar aku bahagia dengan diri aku sekarang dan aku merasa berhasil apapun keadaan aku, apapun cerita hidupku. Itu maksudnya di situ. Pengakuan terhadap diri kamu, terhadap jiwamu, terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada kalian itu. Di 37, 38, 39 menerima semuanya dengan bahagia. Itu perbaikan yang dasar. Kalau memang kalian udah menerima semua, itu kesananya ringan. Mau berhasil mau enggak, keberhasilan yang mana dulu yang bisa kita gapai? Oke, kita nggak berhasil di dunia keberhasilan materi, kita bisa mencari keberhasilan dari segi spiritualitas. Kembalinya kamu ke dalam pelukan Tuhan, kepada pelukan alam semesta. Dalam arti pelukan ini kita memperbaiki semua hal, membenci, dendam, segala macam hilangkan. Nanti kalian akan terlahir kembali bahagia lagi di usia 41. Jadi
yang jelek-jelek itu harus cepat dibuang. Jangan buang-buang waktu mentang-mentang misalnya nanti lah 39 lah, 38 lah. Semakin cepat di 35 kita udah punya energi bahwa kesuksesan bukan berarti kita lihat materi. Kesuksesan bukan berarti kita mempunyai pasangan hidup. Kesuksesan bukan berarti kita di sini mempunyai mental yang kuat atau merasa diri kita itu lebih baik, tidak. Kita menerima semuanya dengan ikhlas dan memiliki perasaan saling sayang menyayangi terhadap sesama. Sebelum usia 41 itu kita sudah mendidik diri kita untuk banyak-banyak bermuhasabah diri. Itu bakal kalian nanti ke 41 kehidupan gerbang baru akan dimulai. Kayak gitu ya. Oke. Di sini ada orang yang udah benar-benar serius ke kamu. Apakah di sini ada seseorang tersebut yang pernah mampir dalam energimu? Dia nggak mau kehilangan kamu. Kehilangan dalam arti apa? Sejauh apapun, dengan siapapun, kamu berjodoh dengan siapapun, ataupun misalnya kamu lagi sendiri, punya pasangan apa enggak, dia enggak akan pernah tenang sebelum kalian di sini bisa nyambung lagi kayak gitu. Entah ini mungkin seseorang yang sudah lama merasa nyaman dengan kamu. Dia merasa hidupnya sia-sia tanpa ada kamu. Ya. Di sini kamu bisa mengerem keburukannya gitu, keburukannya dia. Ya. Dengan kamu dia banyak pertumbuhan dalam segi finansial. Mungkin kamu banyak mendukung dia, banyak memberikan support gitu ya. Di sini dia menginginkan seseorang di sini yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kemandirian. Mungkin dia menyukai cara hidupmu, cara kerjamu, cara kamu memperlakukan orang-orang ataupun memperlakukan dia. Dia banyak bercermin ke kamu di sini. Yang mungkin sebelum-sebelumnya dia tidak dihadapkan oleh situasi pembelajaran hidup yang dia terima di dalam pola pertumbuhan dalam kehidupannya, atau masa-masa di mana dia bertumbuh kayak gitu dalam pencarian jati diri. Ya, dia ada di dua pilihan. Entah dia sendiri atau kembali ke pasangan yang lalu, yang sudah berlalu. Mungkin dia lagi menunggu seseorang, entah seseorang itu akan balik lagi atau tidak, dia nggak tahu. Tapi di sini kalau misalnya kalian sudah tidak mau sama dia, dia akan kembali menunggu orang tersebut dan nggak tahu sampai kapan dia menunggu. Ya, di sini dia dalam penantiannya dia akan tetap mendekati kamu. Dia nggak mau kesepian, dia nggak mau kamu pergi. Masalahnya di sini, ketika kamu dan dia ini udah bisa ada chemistry, nanti kalau suatu saat si pasangannya dia datang, kalian mau gigit jari gitu, melihat dia pergi bersama dengan si mantannya itu. Ya, saya kira dia akan meninggalkan pasangan lamanya dan lebih memilih ke kamu. Ya, dan memilih ke kamu. Ya, dan memilih ke kamu di sini. Dia akan menutup keburukannya dengan pengakuan yang ada di dalam perasaannya. Ya, dia akan mengambil jalan sendiri. Dia akan melakukan itu demi kamu. Kamu mau sama dia apa enggak jadi masalah. Kata dia, aku memilih kamu. Walaupun kamu tidak menerima aku, dia akan mencari jalan kesendirian. Ya.
hanya dengan kamu dia merasa seimbang. Walaupun dia tidak bersemangat dalam kehidupan dirinya. Iya, dia tidak seimbang ketika kamu gak ada, dan dia merasa seimbang ketika kamu menerimanya dia kembali. Sebanyak apapun materi ya yang dia usahakan, dia akan tetap seperti ini, galau terus ya. Satu-satunya lagi caranya adalah berkomunikasi dengan kamu. Asalnya kamu adalah sebuah pilihan. Saat dia hancur, dia ketemu sama kamu. Ternyata kamu itu adalah orang yang benar-benar membahagiakan dia, yang dia nggak dapetin dari pasangannya yang sebelumnya. Aku nggak butuh banyak kartu sih, satu dulu aja ya. Tapi tangan aku pengen buka terus, aku nggak tahu. Ternyata kamu adalah seorang penyayang, seseorang yang penuh dengan kelembutan. Dia nggak kepikiran kamu seperti itu. Kamu sehebat itu menyayangi dia. Dia baru sadar gitu. Ya. Setelah dia tahu mengenal kamu, setelah dia tahu isi hati kamu, pengorbanan kamu, dia ingin memperjuangkan kamu di sini. Kamu bisa menutupi kehancuran jiwanya itu. Kesedihan yang dilalui saat dia sendiri tanpa adanya dukungan dari seseorang yang pernah mencintainya, yang pergi meninggalkan dia gitu. Mendapatkan semuanya dari kamu. Aku gak tahu seberapa banyak yang diberikan. Mungkin bisa aja lebih baik, lebih bagus yang sudah dia terima dari mantannya, tapi tidak sebahagia dengan kamu. Di sana mulai berpikir dia ketika kamu pergi. Sebetulnya di dalam hatinya dia ingin mempertahankan kamu agar nanti selanjutnya bisa menjadi pasangan hidup dia selamanya. Menemani dia dalam suka dan duka seperti itu ya. Dia berjanji. Dan ketika di sini kartu jatuh sendiri ya. Ketika dia bisa bahagia dengan kamu, dia menjadi pribadi yang sangat religius. Siklusnya itu nantinya seperti itu. Bukan dia yang mau, tapi Tuhan akan menghadiahkan rasa nyaman tentang kespiritualannya dia tuh matangnya setelah melewati proses hidup bersama kamunya ini. Makanya kalau misalnya ini gak ada keadaan ini, dia akan tidak seimbang terus menerus. Penuh dikelilingi ketakutan dan kecemasan. Oke, the bottom of the deck di sini, dia nggak akan menyanyiakan kamu lagi di sini. Jika kamu mau memberikan kesempatan, tapi kata dia tahu kamu sayang banget sama dia. Tapi kalau seandainya kamu nggak nerima dia, mungkin nggak tahu kapan dia akan terjatuh dari the fool ini. The fool. Di depannya kan ada jurang. Dia nggak tahu kapan dia jatuh. Karena dia nggak tahu. Dia hilang arah. Karena energi dia itu lost kayak. Dia nggak ada kayak rambu-rambu gitu guys. Rambu-rambu hijau, kuning, merah gitu. Rambu-rambunya ada di kamu. Ketika misalnya kamu bilang, itu nggak boleh. Harusnya itu kayak gini. Kamu ngasih solusi. Ngasih pencerahan sama dia. Itu rambu-rambu buat dia. Dan membuat dia berpikir untuk lebih baik. Hidupnya ingin lebih baik. Karena ada yang mengingatkan. Kamu itu kayak alarmnya dia gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang bakal bikin dia sedih, bakal bikin dia bahaya atau apa, kamu udah punya sinyal gitu. Mungkin kalian adalah salah satu di antaranya orang yang punya spiritual yang kuat, yang tinggi, yang banyak kesakitan, banyak kesedihan. Di sanalah Tuhan mengikis gitu. Hati kamu menjadi seperti emas bersih gitu, berkilau. Dan di sini ada beberapa yang punya energi healer, menyembuhkan sebagian teman-teman kamu atau keluarga di sini yang kalian nggak sadar bahwa kalian itu
adalah seseorang yang diberikan kelebihan dalam bidang spiritual ataupun sebagai light worker di sini, yang nggak sadar kalau kalian itu adalah salah satu anak indigo gitu, ataupun yang mendapatkan musibah yang amat besar sekali yang menyebabkan kalian bangkit, spiritual awakening, bangun jiwa kalian, dan kalian bisa membangun jiwa dia untuk tumbuh kayak gitu ya. Oke, di sini ada inisial nama dulu ya. Oke, kita baca inisialnya. Ada huruf R, aku zoom dulu. Huruf E, N, S, Y, I, O. Kelihatan kan? Terus apa lagi? Yang pertama aku lihat yang ini. B, apa D? D dulu. B. Apalagi, ada lagi nggak ya? Ada huruf yang beda. Oke, C. Oke. Aku nggak tahu sih ya. Tapi karena saya itu gurunya ada 5 ya, dari 5 agama. Saya mempercayai adanya reinkarnasi. Saya percaya adanya reinkarnasi. Reinkarnasi mungkin kalian di past life-nya kalian. Mungkin kalian adalah raja atau ratu atau selir yang berwujud di hari ini. Ada Shi, S-Y-I, Shi. Ada wanita cantik di dalam dirimu. Dan dia adalah seorang Ren, laki-laki maskulin yang mencintaimu dalam bentuk yang sekarang. Kalau kalian misalnya tahu bahwa emang ada dunia reinkarnasi, dalam dunianya gitu ada tentang past life, ada tentang pernah dilahirkan di zaman sebelumnya dan dilahirkan kembali. Saya aja yang dari Muslim, saya ketemu orang yang mirip banget dengan seseorang yang sudah lama saya kenal dan dia hadir gitu, seperti udah pernah kenalan sebelumnya. Pada saat itu kalian tidak akan pernah bisa membencinya walaupun seujung jari. Kenapa sih kok disakitin masih mau nerima? Ataupun dia yang masih kayak belum ada kedewasaan, kenapa masih bisa nerima? Kenapa dia nggak benci kamu? Saya tidak bisa mengspesifikasikan bahwa itu adalah ciri-ciri tentang kalian ada past life ya. Tapi jangan terlalu serius. Anggap aja tarotnya aku tuh hiburan aja, biar kalian tuh gak jenuh ya. Oke. Aku rasain di sini ada hubungannya dengan sebuah kekaisaran di zaman-zamannya, tentang dinasti-dinasti gitu, yang mungkin bisa berubah di era sekarang. Ciri-cirinya kalian gak bisa benci satu sama lain. Ciri-ciri kecil ya, itu gak ciri-ciri besar. Ciri-ciri kecil yang aku cuman bisa memahami dari apa yang aku alami tanpa aku membaca buku, karena informasi yang aku dengar saja melalui telinga dan tidak mencari tahu sampai sedalam mungkin, karena aku nggak mau kalian di sini tuh menjadi memikirkan sesuatu hal yang berat. Jadi lebih ke fun reading tarot doang. Oke.
Nah terus dia mungkin bisa dua-duanya. Sebanyak apapun penghargaan yang kalian terima, sebanyak apapun penghargaan yang dia terima, pada saat dia dalam keadaan sedih, yang dia ingat cuman kamu. Pada saat dia mendapatkan pencapaian dalam kehidupannya, yang dia ingat itu kamu. Dan kamu pun merasakan hal yang sama. Ketika kamu dalam keadaan titik terendah, kamu ingat sama dia. Ketika kamu lagi mempunyai kebanggaan dalam hidup kamu, yang diingat cuman dia. Berarti dua-duanya saling mencintai. Kembali ke kedewasaan masing-masing. Ada yang masih tentang membicarakan bagaimana pendapat publik, apa kata dunia kalau saya misalnya dekat sama dia, kalau dia dekat sama kamu, kalau aku bisa jadian sama dia, kalau dia dekat sama aku, apa kata dunia. Tapi kenapa ketemu terus? Tapi kenapa pengen ketemu terus? Kan dunianya beda. Misalnya dia ekstrovert, kamu introvert, terus kenapa bisa saling sayang? Terus kalau dia orang kaya misalnya, kalau misalnya kalian biasa-biasa aja, kok kenapa bisa ada chemistry? Terus kalau misalnya kalian kaya, dia orang biasa, kenapa kalian masih ingat sama dia? Masih sayang? Karena kita hidup di dunia ini, segala permasalahan ada, sampai ke solusi ada. Jadi kadang-kadang yang menyebabkan lamanya satu regenerasi itu karena apa? Banyak memikirkan pendapat orang lain yang menyebabkan kalian berdua itu menderita. Jadi yang bikin menderita itu bukan kalian berdua dari sikap dan segala macam keegoan masing-masing, bukan, tapi menutupi keaslian demi opini orang. Agak panjang ini Gemini. Mungkin ini juga energi beberapa zodiak atau seluruh zodiak mungkin yang kebetulan nonton ini. Kamu sakit, dia sakit, dia sakit, kamu sakit, itu capek. Tapi itulah alam, itulah Tuhan semesta alam. Selalu memberikan kebahagiaan dengan caranya. Dia sendiri yang maunya kayak gitu. Kita sebagai manusia tidak bisa menentukan keinginan kita. Kita di bawah kuasanya. Yang paling penting adalah semoga Tuhan melindungi apapun dari energi negatif, satu. Yang kedua, kalian diberi kesabaran. Yang ketiga, kalian dibukakan mata hatinya untuk saling mendoakan satu sama lain agar kalian selamat, dia selamat, agar kalian bahagia, dia bahagia. Dijauhkan dari orang-orang yang jolim atau sama-sama nanti dijauhkan juga gitu ya dari gangguan-gangguan apapun, dan minta ampunan juga gitu ya. Ampuni dosa-dosa saya dan dosa dia, supaya mempercepat juga jalan kehidupan kalian tuh dibukakan oleh alam semesta ini. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi saling memperbaiki mental, spiritual, juga keadaan finansial di sini ya. Mudah-mudahan dimudahkan juga datangnya rezeki agar pencapaian kalian ini bisa berjalan dengan lancar, karena apapun juga harus ada modal yang menentukan tujuan ke depan, walaupun sederhana, tapi di sini ada restu dan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang namanya niat baik pasti ada jalannya. Niat baik kok ya. Kalau memang Tuhan merestui, menghendaki, akan ada jalannya untuk bisa rekonsiliasi dengan saling dewasa, saling memahami kerjaan masing-masing itu apa, kemampuannya apa. Biar ada keseimbangan ya, biar ada Rohman dan Rohim gitu, saling memberi dan menerima satu sama lain. Ada keseimbangan, ada take and give ya gitu, biar nanti tuh neracanya itu tumbuhnya itu seimbang seperti itu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Karena di sini ada tulisan baca, saya harus baca itu yang tadi ya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak sesuai dengan kejadian kehidupanmu. Mungkin di sini bukan energinya kalian ya. Jadi jangan terlalu diambil ke hati ya, dilepasin aja. Ini bagian dari proses Tuhan ingin menghibur hatiku dan hatimu gitu, dengan cara seperti ini yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga resonate bagi yang resonate. Mohon maaf apabila di sini saya penjelasannya kurang bagus ya. Makasih udah nonton videonya Gemini. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Gemini selanjutnya. Dadah Gemini.